sekarang yang kita simpel-simpel. Yep. Mas Heri, ini kok enak banget tempatnya. Ini apa sih yang kisah yang mau disampaikan? Kan bisa kita cantolkan kan. Oh gitu. Kisahnya Gitu. kenapa nih kalau jadi Godong Hijau Pak Chandra nih? Nah, ya kita dekat Terus? bersama-sama gitu. Waktu kita bikin Perhimpunan Florikultura Indonesia, kita sering duduk bareng lah beberapa Oke. orang. Bikinnya mudah. Yang baru dibikin, yang lama nggak dirawat gitu. Ya tapi ya kita rawat sajalah Ya, gitu. benar-benar. Tugas. Wah, ini kemana nih kita Mas nih perjalanannya? Mau ke kiri boleh, kanan boleh. Aku ngikut deh. Jadi konsepnya tuh gini nanti Ya, mimpinya. oke. Ini tempat ini menjadi dua bagian. Oke. Ini yang rada komersial area. Komersial area. Oke. Belah kanan gitu Ya. ya. Nanti ada warung di sana. Kita mau bikin kafe untuk anak-anak milenial tapi tetap gitu ya. Artinya ekonomi berjalan. Yes. Ya, faktor. Di sini sosialnya. Nah, ini dia. Nah, gitu karena di sana ada perpustakaan, Apa ada sih? sanggar gitu. Oh, ada juga. Ada gitu. Waduh, luar Ada biasa sanggar. nih teman-teman. Sanggar gitu. Nah, ini jembatan penghubung nih lah, jembatan keseimbangan. Siapa aku kesana sebenarnya. Sosial budaya dulu lah. Wah, ini kita udah mulai masuk nih ke sebuah artinya ide konsep dunia ya. Sebenarnya Mas, Jadi saya keseimbangan gitu antara sosialis dan kapitalis gitu. betul. Memang harus duduk di situ kali. Iyalah, Kalau nggak gitu. nanti jomplang. Oh iya, gitu Gitu. terlalu kapitalistik juga. Bener. Nanti kehilangan humanismenya, kehilangan sense of Iya. alamnya gitu kan. Benar. Gitu. Tapi kita terlalu sosialis, kita juga bukan malaikat-malaikat juga kali. Mungkin nanti arahnya ke sana nanti. Ya, itu mah urusannya nanti belakangan. Iya, wis. Gitu. Nah, ini sebenarnya kita kemarin baru kita tinggikan tempat ini. Baru kita tinggikan karena kemarin ada program-program Iya. dari kita dikasih yudit pemerintah untuk drainase kota. Jadi sekalian kita rapi-rapi, belum selesai. Oke. Nah, untuk sementara Iya. kita buat naruh-naruh tanaman. Oke. Dan ini ada cekungan air lagi nih. Iya, ini ikan-ikan tuh kan. Ikan. Buat ternak ikan dan biawak. Ada biawak juga. Banyak. Oh, banyak ya. Otomatis ya kalau di situ mah ya. Iya. Tapi kok bisa diternak saya bingung tuh ya gimana ternak. Biawak mah bertelur sendiri Telur sendiri suka-suka. Maksudnya. Jadi sebenarnya kita mau piara ikan, mau piara biawak karena ikan kita dimakan biawak. Jadi sekalian. Ya. Nah, ini saya tinggal di rumah ini. Ini dia kediamannya Mas Heri. Ya. Aduh, asri bener itu. Mantap, banyak sekali airnya. Ya, gitulah. Banyak daun-daun. Dan memang dibiarkan Kalau aja. kalau ada sampah berarti habis ada anak kecil lari-lari. itu nama kehidupan. Ya, harus ada itu. Lucu Mas bikin ininya jembatannya. Asri banget kan di ini. Benar-benar di hutan. Tuh lumutnya sampai tumbuh begini. Aduh, cuacanya mendukung ya di sini ya. Iya. Tumbuhnya tebel loh, lumut wol gitu. Wah, ini ada sebuah bangunan yang unik. Nah, ini yang saya maksud. Ini nanti kita akan fungsikan sebagai sanggar. Sanggar, oke. Sanggar ya. Sanggar macam-macam lah gitu. Sanggar ada kalau ada proses kreatif anak-anak. Iya. Oh, jadi ngajar juga di sini. Siapa aja boleh ngajar. Oh, Sambil menarik. memberikan ruangnya. Menarik. Iya gitu. Jadi sekarang kan banyak orang Iya. punya sesuatu, punya idealisme gitu. Iya. Tapi terbentuk mana ya komunitasnya, mana fasilitasnya gitu. Jadi saya tidak boleh ego gitu. Oke. Tempat ini saya dedikasikan. Silahkan orang yang mau Iya. berbagi pengetahuan, berbagi Mantap. ilmu gitu. Jadi benar-benar edukasi nih di sini ya. Ya, gitu. Sharing. Saya banyak mau tapi tidak banyak kebisaan. Ya kan? Gitu. Jadi silakan orang mau ngajar apa.
yuk punya ide apa, nanti kita bersihin tempat ini jadi anak-anak kecil apa segala macam Baik. kita kenalkan kembali. Mantap, Gitu. mantap, mantap. Yuk kita ke atas nih teman-teman. Atas monggo. Kalau pagi pasti banyak kotoran kelelawar, Kalong. kalong, Biasa. kampret, ya kan? Di mana-mana emang itulah kehidupan. Ya. Wow, ada anjungannya asik sekali nih. Ya, saya ingin memberikan sensasi ke Ya. anak-anak gitu loh, bahwa tidak semua orang bisa jalan-jalan pergi ke hutan apa segala macam gitu. Cocok. Cocok Gitu. sekali. Ya, Dapat toh. ini. Biar juga membaca Ya. ayat-ayat yang tidak tertulis. Nah, Bisa sebutnya alam raya ini kitab basah. apa yang tersirat? Ya, gitu. Luar Jadi biasa. gitu. Nah, karena kita udah sedikit membacakan ayat, cerita dong Mas. Apa? Cerita apa? Ya, tentang sedikit langitannya. Nggak usah. Kita ngomong yang di bumi-bumi aja ya, Bro. Ribet yang di langit, kita susah konfirmasinya. Konfirmasinya. Iya. Kita susah mengkonfirmasinya. Mas, pengalamannya gimana sih sebenarnya? Boleh tahu nggak kita masa kecilnya? Mas kecilnya gue tinggal di Di kampung, mana? di Magelang, Magelang. Magelangnya di mana? di Tegalrejo. Oh, Galrejo. Wah, itu kamu. Pernah ke Magelang? Saya dulu di daerah Poncol. Oh, Poncol, Magelang Kalau- Kota. Ya, berarti Oh, Galrejo mah itu dong pesantren. Iya, daerah pesantren situ. Iya, memang pesantren. Gitu. Saya di Poncol dulu. Saya pernah sekolah di sana waktu zaman SD, SMP. Bapak tentara tuh. Bapak dinas di kehakiman. Oh, Saya kan keliling tugasnya di Sumatera, Bapak dulu di 2 tempat, kemudian di Jawa Tengah 2 tempat, Magelang sama Jogja. Makanya kalau saya merasa kayak persis mungkin Mas merasa, wah ini kok pas pertama kali ketemu Mas Heri, loh ini kok kayak satu geng gitu. tapi orang tua asli mana? Orang Banten, Oh, Banten. Bantennya? di daerah Menes. Menes. Menes, Ternyata keturunan ulama Menes. Kulon. Terus kalau di Magelang tuh, seingat saya tuh memang hawanya sejuk, dingin. Walaupun mungkin lebih di sini tidak sesejuk di Magelang, tapi sense itu dapat seperti di alam sana. Iya, iya, iya. Ya toh. Berarti kalau di Magelang, di Magelang di Galrejo waktu masih zaman SD, SMP kemana? Ya, di sekitar sampai SMA saya baru pergi ke Jakarta. Nah, petualangan cerita dong Mas. Sekolah di mana itu? Sekolahnya di SMP-nya ya di masih daerah Magelang, tapi ke sana ke Gerabak. Gerabak, iya benar. Gerabak. Tahu ya masih banyak ya. Kupat Gerabak kalau nggak salah Iya, tuh. Gerabak. Terus? Ya, banyak bertahu. SMA-nya di SMA 1 Temanggung. Oh, Temanggung. Ya, mantep tuh. Gitu. Enak. Jadi baru kuliah di sini. Kuliah di mana Mas? Kuliah saya di Akademi Pertamanan Jakarta. Memang pertamanan Iya, aslinya. arsitektur landscape. Gitu. Gitu. Yang nggak pernah berangkat gitu. yang sekolah juga dulu main mulu gitu. Masih untung udah masuk kelas gitu ya. Iya gitu. Oke. Baru di sini terus langsung beraksi, begitu lulus beraksi itu. Lulus ya saya kerja di dunia pertamanan gitu. Saya saya kerja di sekitar lingkungan Seknek dan Istana waktu itu. Iya. Gitu. Tapi Karyanya luar biasa loh, ya. tapi idealisme saya tuh dari anak kampung gitu. Yang memang bapak saya tuh juga ternyata juga seneng ngajarin orang usaha apa gitu. Seneng ngurusin komunitas gitu. Oh gitu. Gitu dari kakek moyang kita juga begitu gitu ya. Iya. Nah, itu jadi nggak tahu secara genetik mungkin menurun kali. Benar. Seperti itu. Energinya, inspirasinya itu luar biasa. Jadi saya di Magelang, terus kemudian ya setelah kuliah di sini ya terus saja gitu. Jadi apa hal yang kita pikirkan tuh coba kita pelan-pelan kita wujudkan gitu, tentang konservasi, tentang bagaimana memuliakan ruang itu dari banyak aspek gitu. Sebagai ruang ekologis tapi juga ruang yang humanis gitu. Jadi
satu tempat kawasan lindung yang secara konsep rahmatan lil alamin. Wah, wis langitan jangkrik terus. Bener Rahmatan lil nih. alamin kan gitu. Rahmatan lil ngalamin gitu kan. Terus. Gitu. Memberikan bukan memberikan ya sebenarnya jadi menghadirkan memproporsikan kembali lah gitu ya gitu karena ya coba menekan ego, menginspirasi untuk menekan ego manusia bahwa kita selalu akan menguasai muka bumi ini kan gitu. Gitu. Jadi cobalah kita mengharmonikan dari berbagai kepentingan melalui karya arsitektur dengan tanaman aja nggak sama gitu, tapi bisa saling hidup gitu dan saling menguatkan dan memberikan kemanfaatan gitu. Ada satu kalimat tadi keberagaman di sini. Iya. Oh, kami di sini merayakan keberagaman. Cerita dong. Dan memuja perbedaan. Memuja perbedaan. Oke. Gaya-gayaan aja itu. Terus. Gitu. Ya, justru karena kita beragam dan kita berbeda-beda ini justru kita ini menjadi kuat. Ya, Gitu. Kalau cuman ada dua kan tinggal dibelah gitu. Gitu. Tapi karena kita ini kaya dengan keberagaman gitu, karena lahir dari konteks ruangnya yang kemudian sangat beragam, satu pulau dengan pulau yang lain kondisinya berbeda, sehingga dia direspon oleh masyarakatnya kemudian menjadi budaya yang menjadi kesepakatan bersama gitu ya ketika kan gitu, itu menjadi bagian dari kekayaan khasanah bangsa kita gitu. Keberagaman ini sangat menarik. Makanya di sana ada namanya Joglo Nusantara Merajut Keberagaman. Soalnya buat berkumpul banyak-banyak macam. Luar biasa. Karena memang kodrat kita dari awal mungkin dari waktu diciptakan dari sel yang kalau tidak ada tujuan atau maksud tujuan yang menentu, pasti kita selamanya sel tunggal terus ya Mas ya. Iya. Bisa sampai segini kan berarti memang sudah ada kayak kalau kita dalam DNA-nya itu sudah ada tugasnya gitu ya. Iya. Menarik. Ya. Kalau kita belajar dari semut itu ada yang kepalanya gede, ada yang kecil, ada yang tugasnya ngangkutin makanan, ada yang jadi preman doang keliling-keliling kan gitu. Kita suka belajar dari semut gitu. Oke. Bagus nih filsafatnya. Ya kan? Saya benar setuju saya. Iya gitu. Dari yang kecil yang kita belajar. Iya gitu kecil gitu. Ada yang tugasnya keliling aja itu nyari remah-remah gitu. Benar. Setelah segitu begitu ketemu dia panggil teman-temannya tuh untuk digotong bareng-bareng. Terus nanti ada yang kepala gede tuh yang cuman keliling-keliling ngawasin, ada premannya juga nih semut kan gitu. Betul. Ada pekerjanya, ada tim advance-nya gitu, keren kali itu semut gitu. Ada tim asmaranya juga ya Mas? Ya, gitu. Itu bagian di dalam itu. Di dalam itu ya? di dalam sarang soalnya gitu. Gitu. Menarik. Mas Heri juga sibuk, saya lihat banyak kali kegiatannya. Bahkan belum lama ini mungkin dengan keberagaman, juga ada tokoh-tokoh agama, mungkin banyak membahasnya tadi intinya tentang keberagaman, mencintai lingkungan, tapi dalam bentuk yang nyata. Bukan hanya dalam kata-kata dalam ini. Benar ya Mas ya? Nyata itu memang kadang-kadang agak gimana ya? Kita kadang-kadang udah kayak terbiasa aja, maksudnya lingkungan, tapi tindakan nyatanya sebenarnya perlu digalakkan lagi ya Mas ya. Kan menarik toh. Menarik dibicarakan aja menarik, apalagi dikerjakan gitu. Nah, kita pengen tahu pas dikerjakan apakah semenarik yang dibicarakan? Sangat menarik. Lebih menarik, dinamikanya lebih menarik. Oke. Kita membaca persoalannya aja menarik. Oh gitu. Ya kan gitu. Hari ini kan perbedaan-perbedaan kita kan disoal gitu. Iya. Oleh segelintir kelompok lah gitu. Beberapa gelintir lah gitu. Benar. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan ya, ya bagian dari tugas kita supaya kita mikir gitu. Jadi kita ada kerjaan juga gitu. Benar, setuju. Gitu. Jangan-jangan dia juga suruh begitu, ada yang order juga ya, gitu. Memang tugas. Ada terang, ada gelap. Ya, entah order dari langit apa entah order dari supaya jangan diterusin Oke. Belum lama ini kalau nggak salah ya ada pertemuan itu ya. Ya, kalau di sini sih sebenarnya memang banyaklah tokoh-tokoh berbagai macam gitu datang untuk menginspirasi
kita diskusi, kita membicarakan banyak hal untuk cari-cari solusi gitu ya. Tapi kemarin terakhir itu kira-kira Desember lah. 11 Desember kebetulan saya dapat slot dari anak muda, Om pengen bikin ini. Nah itu yang gue mau gitu. Diskusi refleksi akhir tahun, terserah tajuknya apa. Yang penting saya cuma pengen mengkonfirmasi gitu bahwa semua agama itu berbicara juga tentang satu isu, ya isu lingkungan, satu bumi untuk semua. Nah, saya cuma ingin mendatangkan tokoh-tokoh agama level nasional, kemudian mengkonfirmasi itu. Kebetulan ada MUI yang MUI pusat loh, bukan MUI Depok. Pusat langsung. Pusat. Wah, makanya tokohnya juga yang diundang tokoh-tokoh pusat gitu. Petinggi-petinggi agama level nasional ya, entah itu sekjen PGI-nya, bahkan ada bantainya gitu, ada bante yang komplit lah intinya. Ya komplit gitu. Komplit gitu. Ada Pak Sarwono gitu. Almarhum Sarwono Kusuma Atmaja gitu kan. Kalau beliau sih sering kesini lah. Beliau ini sudah kayak dianggap rumahnya terus beliau gitu, dan kami dianggap sebagai anak-anaknya. Nah, kita mengkonfirmasi itu lewat dialog tokoh lintas agama, dan beliau sangat senang karena selama ini diskusi di level wacana, di hotel, di kampus gitu. Tapi begitu di sini, ya apa yang didiskusikan sudah dikerjakan gitu. Oh ya? Gitu. Apa yang didiskusikan sudah kami kerjakan gitu. Jadi bukan cuma ide doang, sudah aksi maksudnya. Iya, makanya sebenarnya kami cuma butuh konfirmasi bahwa semua agama sebenarnya dalam konteks isu lingkungan. Ini kembali ke tadi yang di awal kita sampaikan tadi, bahwa ada tadi diagram Tuhan, alam, manusia. Ilah, alam, khalifah kalau bahasa Islamnya kan gitu, biar kelihatan Islami. Karena kan kita mayoritas Islam. Ntar salah ngomong dibilang, wah ini aliran apa? Ada kata begitu. Mayoritas nih, perlu digarisbawahi lagi. Ini menarik. Mayoritas, jangan sampai mayoritas tersinggung, nanti repot kita kan gitu. Dalam ini kalau bicara Mas. Kadang mayoritas suka banyak ngamuknya ya nggak? Hanya kan dengan satu kata tapi kayak menceritakan banyak hal loh Mas hari ini. Bener loh Mas. gitu. Tapi harusnya mayoritas malu lah kan gitu. Harusnya begitu Mas. Iya gitu. Harusnya begitu. Saya autokritik ya, bagian dari mayoritas. Saya sedang mengkritik diri saya sebagai bagian mayoritas gitu. Mantap ini, halus nih. luar biasa. Gitu. Nanti izin nih Mas, nanti kita selipkan sedikit tadi di yang acara-acara pertemuan tokoh-tokoh lintas agama itu ya Mas ya, dalam YouTube kita itu ya. Boleh. Luar biasa. Boleh loh, kita benar. Di sini tidak ada ini kok. Tidak ada paten-patennya. Paten. Mas, kita ke bumi lagi yuk. Kita turunnya ke bumi lagi yuk. Ntar kalau kebanyakan ini melayang kita nggak balik ntar. Nggak apa-apa, biar didengerin langit lah. Tadi ketawain malah. Karena soalnya Tuhan katanya ada di atas gitu. Dia lupa bahwa kadang-kadang Tuhan juga ada di perut bumi. Gitu. Bahkan ada di dalam si kecil semut tadi ya. Wah menarik ini Mas. Saya intermezzo dulu Mas, ini saya kagum nih lihat ini. Apa? Waduh ini. Kentongan. Iya. Dapat di mana ini? Datang sendiri loh ini. Aduh, ada kisahnya dong, cerita dong. Segede gini. Entah tahun berapa bikinnya nih. Datang sendiri. Oh, tadi di atas tuh ada lonceng gereja segala itu. Ada. Aduh, mantap banget ya. Waduh, luar biasa segede gini. Dahsyat. Oke, kita sudah bermain di ini yang tadi, perpustakaan tadi yang di mana? Itu di atas. Di atas tadi ya? Ini nanti sanggarnya, atas perpustakaannya. Mas, nanti keliling lagi dong. Nanti kita ingin selesaikan, terus kita bersihkan biar anak-anak nyaman lagi, karena ini begitu bangunan ini selesai langsung pandemi. Oh, pas kemarin itu. Tidak kolab juga udah alhamdulillah ya kan. Benar. Luar biasa. Wih, mantap ini. Udara pagi. Wah, ini kalau kita bicara tanaman dulu nih, intermezzo. Mas, saya kurang paham tanaman loh. Ini depan kita apa sih ini? Oh, ini sebenarnya kelapa sawit yang mengalami mutasi ya. Mutasi? Oh, jadi unik ya? Iya, jadi daunnya tuh nggak pecah gitu ya. Jadi ini kelapa sawit yang mutasi. Unik maksudnya. Nah, ini juga banyak buah-buah yang saya dapat dari Pak Greg gitu ya. Pak Greg? Pak Greg Hambali. Oke.
ini lucunya gini apa? Ya. Awal-awal 3 kali itu kita masih bisa panen. Terus? Cuman kita sering ngomong biarinlah buah-buahan buat binatang gitu. Setelah ketiga kalinya tiap kali panen belum sempet panen udah dimakan tupai. Udah pas emang udah ngomongnya mantranya. Kalah sumpah gitu. Cocok. Aduh. Cocok. Jadi nggak pernah kebagian sama sekali, ya udah tinggal di bawahnya aja tuh kita kebagian bijinya. Bijinya. Nah, nanti anak-anak komunitas kami akan nyongkelin kemudian dipotin. Oh, Kan gitu. kita bagi-bagilah. Yang bisa kita bagi-bagi biar ditanam-tanam untuk penghijauan di mana. Baik, baik. Nah, ini kalau lagi nggak ada makanan, tupai itu makanin kulitnya itu. Oh, gitu. Itu kulit batangnya itu dia makanin. Iya, iya. Lo ini buah apa, Mas? Apa sebutnya cupa-cupa ya? Cupa-cupa. Manis, Porteria asam. sapote, manis kayak melon. Oh, kayak melon. Kayak melon. Rasanya kayak buah melon. Unik nih, berarti langka ya? Saya juga Ya baru sekarang lihat. masih langka. Keren, keren, keren. Nah, ini pohon-pohon ini kita tanam sendiri semua ini. Ini? Ya. Ya. Gitu. Ya lu kayak di hutan lu. Tinggi-tinggi. Ada nuansanya, terus ada danau-danau gini. Aduh, keren banget. Wah, keren. Begitulah ceritanya. Baik kalau gitu. Nah, Ini saya juga terima kasih banget udah diluangin waktu mampir dan bisa belajar tadi. Belajarnya simple, dikasih jurusnya juga simple, cuman satu kata terus langsung kayak tersirat-sirat gitu ya Mas. Hebat ini Mas Heri, ini luar biasa. Ada kebersamaan ya Mas Heri ya. Ada mayoritas yang harusnya bagaimana gitu Mas ya. iya. Ada lingkungan hidup jelas ini benar-benar. Nah, tempat ini juga saya dedikasikan sebagai ini Ya. tempat ya apa sih riset gitulah Oh, kayaknya riset. Jadi Oke. tes growing. Kalau saya ada tanaman-tanaman baru saya tes di sini. Oh memang hobi ya Mas berarti. Ya, oh di mana ya ininya cara naruhnya di mana gitu. Jadi oh nanti di lapangan tuh aplikasinya begini gitu. Makanya kalau tanaman kecil-kecil selalu berubah terus. Oh gitu. Iya. Ntar tiba-tiba jadi hutan, ntar tiba-tiba Asik, asik. Nah, bangunan-bangunan ini semua barang bekas, Oke. kayu-kayu bekas. Dari Magelang. Ya, Kumpulin dah. Oh, kumpulin. Kalau tiang ini Tegalrejo. tiang rumah kakek saya. Oh, masih jam. Gede, mantep ini. Tiang rumah kakek saya. Wih, udah diserut tapi ya rapi ya. Ya. Mantep ini. Keren, keren asli. Nah, ini nggak tahu ini belum lama kita bangun. Ini sebagai gerbang penerima ya. Gerbangnya Nanti- cantik kok, manis. Nanti manis sekali. apa semua foto-foto proses apa segala macam. Jadi kita ingin Ya. menginformasikan. Jadi kayak semacam mading lah gitu. Jadi Benar, infografis di situ. Jadi orang mau masuk tuh udah tahu lah ini sebenarnya tempat apa. Betul. Nah, saya sangat terobsesi dengan lumbungnya Leutnya Baduy gitu. Walaupun Oke. saya jadiin musola sih Oke, keren, Mas. Keren, keren, keren. gitu. Ada boab juga di sini ya? Baobab. Boab. Orang-orang belum punya, saya udah punya duluan dari kecil ini. Oh, gitu. Unik nih, pas jadi center ya, hampir ya. Iya, Keren. Baobab. Boab. Leit, tahu Leit kan? Tahu? Baduy. Baduy Cipta Gelar, ayo ke sana. Ayo, 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 ayo. Nah, ini dia. Ini kandang kebo. Kandang Kandang kebo dijadikan pesanggrahan. Mantap. Tempat kita kumpul kebo ya. Kumpul kebo. Oh, ini ikon nih, Mas. Ikon nih, duduk di sini, aku duduk sini dulu nyobain. Tanaman. Iya. Keren ini, Rup. Ini loh, ikon banget nih. Ya, Kakak Ikon. Joglo Nusantara. Wah, gini enak, kesana juga enak ya Mas ya? Iya. Memandang gini. Wah, keren, keren.
Idenya ada aja deh, ayah-ayah wae. Ketemu aja, kebenaran. Beneran. Wah, di sini apa nih Mas? Banyak nih, luas sekali. Ini mulai lapang nih kesannya. Nah ini stage buat perform macam-macam lah. Di sini. Oh, Kita lagi- keren. Udah dipersiapkan ya. Lagi, oh dulu udah sering buat pertunjukan apa. Sering. Oh, Gitu. Kita lagi mau setup ulang lagi, biar Keren. terkesan lebih kampung. keren, Jadi keren. kayak pertunjukan latar gitu. Keren, keren. Idenya. Nah ini joglonya, saya matiin lampu dulu. Oke, silakan. Aduh, enak ya Ru ya. Aduh, suasananya di sini aduh, asik bener deh. Di sini asik, situ asik. Dapet nih rasanya, sense-nya. Aduh, ada joglo juga, ada lumbung ya. Sama. Lumbung, itu lumbung dari Subang. Subang. Ini masih kandang kebo. Kandang Kumpul kebo. Ya buat kumpul kebo. Jadi kalau ada diskusi kita ngampar, Bener. narasumbernya karena senior ya kita muliakan lah. Oh gitu. Bukan dalam rangka berkasta gitu Ya, ya. baru mau ngomong nih. Iya Tadi, gitu. Kan senior. non kasta, tapi Ya, senioritas. Karena senior, Bener. kita lebih memuliakan lah, kita Betul. muliakan duduk di Setuju. sana gitu. Kita ngampar di sini kalau lagi mau diskusi outdoor gitu. Ay, keren Kalau idenya. diskusi indoor ya di sana Wah, ini berasa bener ini mah bener-bener. gitu. Pernah paling banyak nampung berapa orang nih ngumpulnya acara? Ya 200. 200? 300. Widih, Kadang nyelip keren. gitu. Ya itulah yang bisa kita coba kita kerjakan, kita bangun, kita inspiring Asik sekali gitu. di sini. Kita Rasanya plong banget di inspirasikan. sini. Ini kalau ada alat ukurnya mungkin nih kayak energinya di sini kayak teng gitu, mentok. Ngecas sih. Kenapa ya Mas ya? Bener rasanya gitu ya? Kayak asik bener. Segar. Dahsyat nih Mas Heri. Luar biasa. Jadi ini namanya Joglo Nusantara ini Mas? Joglo Nusantara ya. Oke. Saya bawa dari kampung ini, dari Pati. Dari Pati. Soalnya memang ukurannya model Pati ya. Ya, Kudus itu. sedikit rada saya lebarkan. Oke. Saya tambah ke kiri kanan supaya dapat terus Mantap. tempatnya saya tinggikan gitu ya. Mantap ini Mas. Gitu. Biar lebih gagah gitu. Betul Gagah proporsional. tapi humble gitu. Oh, ada gagah tapi humble. Oke. Tapi memang secara fungsi luasan juga jadi pas secara Iya. estetika juga oke. Luar biasa. Udah tua nih Mas ya Ya. usianya. Ya ini udah ngumpulnya teman-teman macam-macam di situ. Gini. Mas masuk yuk. Ayo, Ya. ya. Rasakan energinya lagi. Ini mantep ini. Dahsyat. Nah ini tupai. Tupai. Sorry, kampret. Kalong, kampret. Kalong. Nah, kita lagi coba ingin Ya. ini lebih aktif lagi. Hari ini ternyata anak muda itu lebih mudah dikumpulin kalau bicaranya ngafe gitu. Oh gitu. Satu kata kunci. Aduh, Ngafe. dulu gampang ya, makanya gini lagi kita siapin dapur Ya. untuk bikin Kopi-kopi, untuk biasa. anak-anak muda. Tapi nanti semua quote-quote-nya tentang keberagaman, tentang budaya, tentang lingkungan gitu. Oke. Seperti itu. Jadi nanti ada perform gitu. Baik. Gitu. Kalau dulu mudah ngumpulin anak-anak. Dulu kan memang juga sudah ada dapurnya gitu. Iya. Jadi tiba-tiba ada kopi 2 kilo. Langsung. Tiba-tiba habis gitu. Udah ya kayak rumah republik ini. Hari ini pasca pandemi, Terus? konstelasi komunitas, bentuk sosial berubah semua. Oh gitu Mas. Tiba-tiba berubah. Oke. Jadi tren-trennya berubah gitu. Iya. Gitu. Tren-trennya berubah. Sekarang tuh orang lebih, kalau ketemu di mana? Di kafe ini gitu. Gimana Sebuah ya keniscayaan. Gimana caranya ya? Benar-benar harus Didi. Oh. Awas licin. Mas ini sepertinya bertuah banget nih dipertahankan. Kisahnya apa nih Mas? Oh ini baru boleh dapat aja. Ini kayaknya nggak tahu ini kapal kayaknya sih. Iya kayaknya. Ini masih ada ininya.
Betul ya. kapal aja gitu. Terus Entah kok kapal lucu apa gitu. galangan tuh biasanya ya. Galangan iya Heeh. kan. Jati tau ini. Mm-mm. Itu terus sudah dimakan apa? Bukan rayap, apa Yang sih buat di namanya? laut tuh kayak kayak kecil-kecil tuh. Tripang apa? Tripang ya Ah, semacam itu. Trip gitu. Mm-mm. Oh, di dalam-dalam gitu. Unik ya. Ya. Kayak saya simpen di sini. Bagus, bagus. Ngopi yuk. Ayo, ayo, ayo. Saya Kita bikinin kopi ya. Makasih. Kopi asam mau kapan? Mau, mau. Siap. Kita penggemar kopi. Kamu apa ngopi juga saja. kan? Ya. Ya. Kalau boleh saya pahit aja Mas ya. Oke. Biar Soalnya berasa warungnya kopinya. bukanya jam 10. Jam jadi 10. pakai kopi rumah aja ya. Ayo deh, mantap, mantap. Teman-teman, luar biasa ya. Artinya petualangan kita hari ini kita banyak sekali belajar dari Mas Heri Gonku tentang lingkungan hidup, tentang alam, alam semesta alam ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua untuk lebih mencintai alam. Ya, salam. Pagi teman-teman, kita sekarang malah di luar dugaan kedatangan seorang guru lagi. Kita akan belajar lebih lanjut. Pak, monggo Pak. Ya. Dengan siapa nih Pak? Saya Diandri Kusuma. Baik. Saya tuh pensiunan dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Baik. Saya membantu almarhum Pak Sarwono Kusmatmaja di Pojok Iklim. Pojok iklim. Di Pojok Iklim. Jadi sebelum almarhum, 4 bulan sebelum almarhum, beliau datang, dia pesan di mana-mana beliau ngomong mengenai Joglo Nusantara. Bahwa yang namanya laboratorium, ya hutan yang terkecil ya di sini. Ya, Jadi ya, bukannya ya. teori-teori, Baik, baik. jadi betul-betul praktek ke sini, dan itu Bapak sangat terkesan karena nih profil Kang Mas Heri Gonku ini kata Bapak, gue banget kalau orang Betawi bilang, gitu. Jadi Gue bukan banget. cuma ide, tapi aksinya sudah dijalankan di Iya, sini. Oh, iya. keren. Terus Pak? Akhirnya ya udah kita ada acara buka puasa bersama waktu itu tanggal 7 Mei. Oh, 7 Mei oke, buka oke. bersama. Terus? Bapak pada kondisinya kurang sehat, tapi Bapak udah janji. Iya. Dan itu juga ada beberapa komunitas pecinta lingkungan hidup untuk hadir Iya. dengan mantan Menteri Kehutanan waktu itu. Iya. Terus ya Bapak, saya harus hadir karena ya itu saya nggak tahu itu ada tanda-tanda bagaimana hadir Bapak. Iya. Hadir dia cerita mengenai ngabuburit ngaji ekologi. Ngabuburit ngaji Ngaji ekologi. ekologi. Keren nih. Iya, karena inovasi beliau ini betul-betul ini Aha. ibaratnya ya Bapak kagak terjangkau lah, kagak ada kurikulumnya masa itu. Iya, kata Bapak. Terus. Karena dia jenius, orang-orang nggak mau ngeliat dia karena dia kan tidak ada kepentingan Kang Heri ini Benar. untuk S1, S2, S3 tadi pejabat eselon enggak. Tadi dia betul-betul menjaga alam, hutan kota gitu, hutan desa itu. Iya. Di sini saya sukanya tuh datang karena di sini yang datang tuh multikultur. Baik. Gitu. Lintas mazhab. Ya. Lintas partai, Iya. lintas usia, Iya. gitu kan. Jadi yang namanya edukasi Iya. bukan teori ke sini gitu kan. Jadi kalau mau mencintai alam harus rela darahnya digigit nyamuk. Gitu. Ya karena kalau menurut saya Kang Mas Heri ini kerjanya dari hati. Ya, betul. Dia bukan Setuju. berpikir hati dia nyaman, udah dikerjakan. Walaupun dari kocek pribadi tidak ada CSR murni dia. Iya, alhamdulillah ya saya pas itu Bapak ada pesan waktu itu sebelum beliau almarhum tuh 40 hari sebelumnya tanggal 7 Mei itu mestinya ya media itu khususnya media nasional tuh paham kalau mengenai berbasis lingkungan hidup ya di sini ininya laboratoriumnya gitu kan. Bukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan. Di sana kan orang orientasinya mencari jabatan. Iya, kalau sini bukan cari jabatan, ya betul jaga alam. Yang namanya teori-teori mencintai lingkungan ya di sinilah itu. Makanya di sini tuh ya ibaratnya orang udah nyaman aja. Cuman sayang ya itu tadi tempatnya kecil, parkirnya kecil. Jadi kalau ada acara tuh sampai ke sana parkirnya Mas. Sampai keluar. Iya. Itu Mas Heri. Iya, sampai keluar. Makanya saya juga
Itu heran ini apa? Kalau saya pertama kali ke sini itu dulu orang terkenalnya memang itu Harry Bradford gitu kan. Ya udah, itu Bapak. Ternyata waktu pas era Jokowi itu ketika penggabungan antara lingkungan hidup dan kehutanan itu inspirasi kata Bapak di sini. Oh, luar biasa loh. Iya kan itu kan zamannya Bapak Sarono konsepnya. Iya. Bangun tuh bulu saya tuh. Wow, luar biasa. Iya. Kita sudah Rajin apa, Mas? silaturahim. Kemana-mana. Sambangin apa gitu, ntar dia laporan, ntar dia kasih Kang Heri begini, pengalaman di sana gini, oh kira-kira begini. Oh, keren. Dia paling rajin kemana. Hebat, ya karena saya Sampai kalau Bang Semut dia datengin. perintah Bapak kalau desa makmur, negara maju. Begitu. Luar biasa. Wah, ini konsep desa kepongkotan. Wah, benar-benar Begitu. luar biasa. Ya, gimana caranya itu? Ya itu. Ternyata jangan alam tuh jangan kebanyakan kan maaf aja nih. Kira-kira zaman Orde Baru itu para kubu, para jaro, para kepala desa itu kadang-kadang tanah bengkok ya tanah desa. Kalau nggak disewa dijual. Sehingga anak-anak muda pengen jadi orang kantor. Sekarang persaingan orang kantor dalam kondisi begini, nggak gimana? Udah belajar lagi kembali. Nah kita lagi memerangi pupuk pestisida. Kita kembali ke alam, pupuknya pupuk kandang. Begitu. Kalau kita dulu Bapak tuh cerita ngalamin kalau di got tuh ada ikan itu tanah airnya subur gitu, tidak mengandung ini begitu. Iya. Terus udah gitu, kering kerontang kan kemarau kan, manusia kan tidak bisa dihindari penambahan manusia kan. Benar. Tapi kalau bersahabat dengan alam, jadi misalnya lahan produktif, Iya. jangan dijadiin villa, jangan dijadiin perumnas gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi remnya begitu. Kita ngeremnya beritahu kepada kepala daerah, desa, kubu, jaro gitu kan. Karena kan kita memanfaatkan payung hukumnya Undang-Undang Hutan Sosial. Oh, itu ada Pak. Iya, jadi tanah tidak boleh terlantar. Kadang-kadang kan para pengembang invest tanah, tapi nggak diapa-apain, menghutan. Giliran rakyat nanam diusir, jadi ribut begitu kan. Itu aja. Nah akhirnya kita melakukan pendekatan itu. Nah cara ininya apa? Kita ajak tuh kubu-kubu ke sini. Bapak sana lagi ke Jogja Nusantara, inspirasi gitu. Karena itu dia tadi Bapak bilang apa Heri Gonku tuh gue banget gitu kan. Dia lihat cara menata orang. Dia ada apa PSK gitu kan. Pelaku, saksi dan korban. Iya istilahnya begitu. PSK, pelaku, saksi dan korban. Karena dia disertifikat loh. Jadi bukan tanah negara, dia dituruti semua namanya aturan-aturan dia itu tidak tidak radikal gitulah, gitu. Iya, semua diikutin. Jadi begitu. Dan ternyata di desa Kamarang bikin biofori. Jadi air tuh kan kita ketergantungan sama hujan. Jadi panen air hujan. Jadi air hujan tuh nggak langsung langsung ke bawah gitu karena ada bikin embung. Begitu. Jadi nggak sulit. Ya, alhamdulillah dipakai sama mereka. Makmur, makanya saya bilang itu. Sekarang di sana di Kamarang itu dia industri bayam, sayuran, tanaman utamanya dia contoh tanaman utamanya seperti kayu jinjing gitu kan. Kayu albasia yang bisa dijual 3 tahun 4 tahun bisa panen gitu kan. Begitu. Menarik. Dan begitu BUMDesnya dihidupkan, badan usaha milik desa itu. Jadi malah kita lagi bikin konsep supaya uang tuh tidak beredar keluar. Jadi BUMDes kerja gitu. Orang petani itu jualnya ke BUMDes. Nanti BUMDes yang lebih ini gitu. Jadi jangan keluar gitu kan. Gitu Mas. Jadi makanya itu nih kalau memangnya siapapun pemerintahnya paham mengenai konsep ini, ya konsep jadi membangun dari desa itu insya Allah kita makmur. Karena memang kita makmur sih. Ya kalau Yokus Plus itu kan kolam susu itu kayak begitu. Karena dia ngalamin gitu. Makanya saya di mana-mana saya jelasin itu. Jadi paradigmanya itu kita robah. Makanya kita ada namanya grup AIR, Ajang Inovasi Akar Rumput. Oh. Kita main di jaringan tapak. Karena itu tadi Bapak tuh perhatikan di daerah terkecil. Nah makanya ini terkecil Jogja Nusantara nih menjaga hutan. Dia bukan konglomerat, tidak ada security. Lahannya tidak dipagar, orang bisa lalu lalang gitu kan, gitu. Nah itu makanya orang sekarang kan nggak beli tanah buat ini berkebun. Konglomerat itu satpamnya cuma 2 security-nya. Apa? Kalau orang-orang kaya di Jakarta, siang sama malam. Saya satpamnya sekampung. Karena setiap kita adalah satpam bagi tetangganya gitu kan. Betul. Setuju.
Jadi gitu Mas. Jadi pesan-pesannya Bapak, Pak ini ada kita ada 4 grup yang rancangan Bapak, yaitu ajang inovasi akar rumput, air, sama siap gerak itu kebanyakan Kuwu sama Jaro. Kan dia independen, bukan ketiga bela negara. Bela negara itu dari gabungan antara orang-orang BRIN sama stafnya Pak Kunto, Pangdam 3 Siliwangi. Terus sama Alif itu Aliansi Independen Peduli Pantura. Itu ketika peresmian gedung Sarwono Kusmatmaja di Jogja. Nah, itu aja. Dan ya ternyata ya itu kita problemnya memang rusak alam. Sebetulnya kan kita nih kayak model Mas Heri ini kan siapa yang ngedanain kayak gini-gini kan. Ya akhirnya dari sendiri mandiri. Nah, kalau kita Pak, saya kan ponakannya Tuhan. istilahnya begitu. Rezeki gak ketukar terus aja kalian. Sampai Bapak nanya, itu dia dari mana dananya? Jual pohon kata ada. Masa jual pohon bisa 1.000 gudang orang sih? Iya kadang-kadang orang itu gitu kan ada babat bibit-bibit itu. Malah kalau kita dikasih malah pohon-pohon yang langka itu. Kayak pohon apa yang Gunung Jati punya tuh Nogosari. Gitu, pohon langka. Nah, itu dia tadi dia ya yang namanya kalau kita tanda kutip maaf saya muslim itu kan hablum minallah, hablum min alam, hablum min alamin. Begitu rahmatan alamin gimana sih? Gitu kan. Bagaimana pedulinya dengan sampah gitu kan. Katanya kebersihan ada sebagian daripada iman. Betul. Begitu. Pak, sepeninggal Bapak berarti ini program ini masih tetap berjalan kan, Pak? Iya, masih tetap berjalan. Nah, kebetulan kemarin tuh anak-anaknya Bapak jadi kita sebetulnya lagi bikin program keanekaragaman hayati di Kabupaten Cirebon. Karena kebetulannya bupatinya teman kita, Pak Imron. Terus Balit Bangdang itu Bappenasnya lah, teman kita gitu kan. Cuman itu tadi udah didekonkan ke sana ke kabupaten. Tapi tetap ada perintah dari pusat itu lagi sibuk politik. Itu kapan ininya katanya untuk anggaran 2024. Ya. Sebetulnya kita sudah siap karena kita kerjasama orang di daerah. Gitu. Udah siap tinggal ininya. Itu dari kadang-kadang jadi kita suka gregetan, makanya si Kang Heri mah dia bangun aja, seadanya aja. Nggak ambil pusing. Ya. Nah kalau itu untuk Pemda di kabupaten itu nunggu SPJ, nunggu ini. Sabar kalau buat orang golongan Mas Heri mah. Iya. The show must go on aja ya, Mas. Bukit keburu runtuh, pohon keburu tumbang, Gitu. sawah keburu kering. Ya orang kadang-kadang kalau kata Bapak orang tuh nggak sadar. Sebetulnya politikus tuh harus berbasis lingkungan hidup. Itu aman. Jadi nggak usah berorientasi partai itu kadang-kadang semua partai Bapak bilang tidak ada yang menyinggung soal keanekaragaman hayati itu. Sedikit. Agama juga. Iya. Malah agamawan membawa umatnya tersesat di langit. Iya. Cocok sekali nih. Iya. Cocok sekali nih kalimat. Iya, Bapak mau hadir karena Kang Hemar ini penuh inovasinya. Jadi para agamawan tuh dikumpulin di sini tuh ngomong mengenai refleksi lingkungan hidup. Baik. Itu nggak ada departemen agama nggak mikir tuh. Ini di sini udah mikir bagaimana kita memanfaatkan rukun-rukun. Itu dalil-dalil ada ini. Arum Al-Qur'an diajarkan jaga komplit. Tapi cuman itu aja dihafal. Kita menjadikannya gitu karena kadang-kadang juga ikut merusak alam. Begitu. Kalau Kang Mas Heri ini idealis banget, nggak mau deh yang serba plastik gitu kalau ini busuh banget dengan plastik. Tapi memang plastik lah yang merusak dunia ini. Gitu. Makanya kita pengen kembalikan tuh apa kata Bapak ya bagaimana ya pelan-pelan memang nggak bisa ya itu tadi kita dari daerah aja dulu biar pemerintah di atas itu yang ribut kita yang penting aman. Makanya kita kalau ngumpul tuh sangat menghindari yang politik praktis itu. Karena istilahnya kan kalau politik tuh harus berbasis nilai. Nilainya apa? Dari di daerah.
Maka ada di daerah. Nggak taunya politik berbasis nilai rupiah. Baik teman-teman, sekilas tadi kita sudah dapat belajar nih banyak ilmu dari sang guru, luar biasa. Kita Pak, berbagi. terima kasih banget Pak. Sama-sama ya. Sami-sami ya. Mas Heri sekalian, mungkin saya juga bentar lagi mau pamit ya, karena ada tugas lagi, masih ada meeting yang menunggu. Ini balik ke bumi lagi, ke ekonomi lagi, dan tugas dan sebagainya. Tapi lain waktu nanti izin mampir lagi boleh ya? Wah, monggo dengan Wah, senang hati, boleh. bawa keluarganya. Benar. Dan juga Mas Heri Bawa sama Bapak lain mamang, waktu bawa mampir kakek, ke tempat bawa- saya juga ya. Ya, tolong di Oke. Kang Mas ada nomornya. Ada, nanti saya kirim Mas, gitu ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi semua untuk lebih apa ya, kita tergugah semua untuk menjaga lingkungan ya, mencintai, karena memang kita hidup ya tadi antara Sang Pencipta, alam dan manusia. Ya. Salam